Hari ini hamba-Mu akan memperkatakan firman. Biarlah firman ini yang tertera di hati dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua mengatakan amin. Shalom Bapak Ibu semua. Mau puasa dulu. Shalom Bapak Ibu semua. Apa kabar kita hari ini? Luar biasa. Amin. Yes. Selamat pagi menjelang siang. Terima kasih kepada hambanya Bapak Gembala di tempat ini yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman isi hati Tuhan kepada sidang jemaat tempat ini. Adapun tema khotbah hari ini khotbah singkat, hanya satu ayat. Filipi 4 ayat 4. Temanya bersukacitalah. Apa temanya? Bersukacitalah. Katakan dulu kepada teman kiri kanan saudara, bersukacitalah. Ya? Baca ya, Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ayo saya jemput dulu jemaat berdiri semua, sidang jemaat Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. 4 ayat 4. 1, 2, ya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu semua. Kata sukacita, kalau kita lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah artinya suasana hati yang gembira, ria, senang. Itu artinya bersukacita. Lalu pada ayat ini dikatakan sampai 2 kali kan, bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi dikatakan bersukacitalah. Kalau Alkitab menuliskan sampai 2 kali, sampai 3 kali, itu artinya penting sekali. Ya, jadi bersukacita itu sangat penting dalam kehidupan kita. Tapi bersukacita yang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dalam dunia kedokteran, ya, sukacita ini muncul di dalam orang per orang karena ada yang bekerja di dalam diri orang itu. Pertama apa itu? Hormonal. Jadi sukacita ini dipengaruhi oleh hormonal. Dan di semua manusia ini sudah diciptakan oleh Yang Maha Kuasa. Sudah ada. Hanya kita perlu mengaktifkan. Ya, harus dipicu, stimulasi dia supaya dia. Ada berbagai cara supaya hormon ini bisa bekerja. Ya. Hormon ini antara lain ada 50 jenis ini, tetapi yang umumnya ada 4. Dan yang paling utama ada 1. Namanya hormon endorfin. Semua dulu mengatakan hormon endorfin. Hormon endorfin. Maksudnya itu ya. Apalagi remaja nih, hormon endorfin. Hormon endorfin. Hormon endorfin ini diciptakan Tuhan untuk semua manusia. Tak terkecuali yang cacat pun punya ini. Tapi ini harus kita stimulus, maksudnya harus dipicu biar dia muncul di dalam darah kita. Caranya ada sampai 5 cara. Pertama, makan makanan seperti coklat. Amin. Siapa yang sering makan coklat ini? Jangan ada ngaku. Ya, di dunia kedokteran bilang kalau sering makan coklat, maka nanti hormon endorfinnya akan bekerja, suasana sukacita kita setiap hari akan bekerja. Apalagi makanan kedua, cabai. Makanya kalau kita makan cabai, jelaskan, gunakan. Habis itu suasana kita senang. Yang ketiga apa? Kopi, kafein. Makanya minum kopi aja banyak-banyak, 1 gelas saja. Ya, ini bisa buat suasana kita enak. Ada lagi
Yang keempat, tomat. Ini makanan. Pada umumnya yang sudah diteliti ini akan membangkitkan hormon endorfin stimulus. Lalu ada cara yang kedua, teratur tidur. Kalau anak muda sekarang saya teratur lagi tidur karena ada gadget. Siapa sih yang teratur tidur jam 10, jam 11 anak muda dulu? Siapa yang teratur tidur? Hanya sedikit yang ngaku. Jangan berbohong. Siapa yang teratur? Siapa yang sampai jam 2 tidur? Coba. Karena main game. Nanti terganggu hormon endorfinmu. Boleh main game, tapi sebentar aja, 1 jam. Jangan main game 3 jam, baca firman 5 menit. Wah. Ya kan? Saya banyak kalau mau khotbah baca firman, ya, tapi nggak ada di sini ya, di gereja lain. Sudah mulai saya ya, 5 watt. Apalagi merdu suara khotbah itu, waduh mana sih? Datang lagi logo. Suruh ada secara dongeng. Ya. Tidur cukup. Yang ketiga, olahraga. Siapa tadi olahraga? 15 menit, 30 menit. Ya, nggak usah capek kali, nggak usah lari. Kita bukan mau jadi atlet ya, membugarkan. Di rumah bisa olahraga, jalan. Ini dari segi kedokteran. Dari sisi teologisnya mau kita belajar. Ya. Firman Tuhan itu lebih ampuh dari semua. Amin. Amin. Siapa tadi baca firman Tuhan sama keluarga, memuji dan menyembah. Coba angkat tangan dulu, jangan malu-malu. Jangan dong. Padahal kalau kita berdoa, Tuhan, aku mau jadi anakmu. Ini baca firman. Halo. Kalau Tuhan berdaftar list setiap hari ya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dibuat daftar list setiap orang. Coba kita baca Amsal 15 ayat 3. CCTV Tuhan ada ini. Jadi kita diawasi detik by detik. Pernah baca Amsal 15 ayat 3 ini CCTV-nya. 15 ayat 3 Amsal, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi jahat dan orang baik. Hati-hati. Ya. Diawasi kita, ada CCTV ini. Jadi Pak Mangun sobat khotbah sekarang, nanti hari sini di jalan makan dengan anak guru, ada CCTV. Iya, makanya hati-hati. Ya. Hari ini dia memuji kemuliaan Tuhan, habis ini naik sepeda motor, lampu merah. Hati-hati. Ada CCTV. Kembali kita ke topik tadi, bersukacita di dalam Tuhan. Secara teologis, bersukacita di dalam Tuhan. Kenapa? Karena Allah datang ke dunia. Ini yang akan kita rayakan setiap tanggal 25 Desember. Bukan berarti Yesus lahir tanggal 25 Desember. Ya. Dicari di Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tak ada tanggal 25 Desember. Nggak usah kalian cari. Itu hanya satu tanggal yang disepakati. Ceritanya seperti ini. Dulu banyak orang yang menyembah pagan itu adalah di luar dari Allah pencipta langit dan bumi. Bisa dia pepohonan, bisa dia seperti Baal, bisa dia seperti roh dewa-dewi, roh memberikan kesuburan, roh pembunuhan, itu namanya Baal. Ya. Jadi banyak orang yang datang ke sana menyembah itu setiap tanggal 25 Desember. Lalu bapak-bapak gereja melihat ini, wah, gimana ini supaya mereka jangan ke sana? Kita rayakanlah tanggal 25 Desember suatu acara pesta
untuk menyambut kelahiran Yesus Kristus. Disetujuilah tanggal ini. Makanya di Alkitab nggak ada lahir tanggal 25 ya. Jadi jangan lihat kenapa tanggal 5. Berarti Yesus lahir tanggal 25. Enggak. Kalau berdasarkan kalender Yahudi, Yesus itu lahir antara tanggal 5 sampai tanggal 6 Januari. Dihitung berdasarkan kalender Yahudi. Bukan tanggal 25 Desember. Tanggal 25 Desember itu supaya orang jangan lagi pergi kepada penyembahan pagan. Dibuat di sini. Setelah dibuat itu memang berangsur-angsur berkurang di sana. Orang lalu datang memuji dan menyembah Allah pencipta langit dan bumi. Kenapa Allah pencipta langit dan bumi itu hadir menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi selama Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus kurang lebih 33,5 tahun, betul-betul dia manusia, bukan Allah. Ya, selama Yesus lahir melalui Roh Kudus, itu dikatakan di dalam Matius ya, Maria dan Yusuf sedang bertunangan. Tiba-tiba Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, kabar baik kepada Anda dan saya. Allah jadi manusia. Baca dulu, apa tujuannya Allah jadi manusia? Matius 1 ayat 21. Ini satunya ayat membuka, tapi ayat runtutannya banyak sekali ya. Catat. Matius 1 ayat 21. Apa fungsinya Allah menjadi daging, menjadi flesh seperti dikatakan di Yohanes 1 ayat 14 itu? Matius 1 ayat 21 yang menjawab. Ya. Ia, Maria ini kalau atas dari baca dari atas, Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau Yesus akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang menyelamatkan umatnya dari dosa. Hanya ini fungsinya Allah menjadi manusia, supaya dosa si Adam yang sudah melanggar di Taman Eden itu diambilnya buah oleh si Hawa, tertarik dia, bernafsu dia, makanya ada hawa nafsu, tidak ada nafsu. Kan si Hawa juga yang bernafsu kepada dia, bukan si Adam, ya kan? Coba buka kamus bahasa itu. Jangan dong ada nafsu. Nah dong Hawa nafsu. Si Hawa duluan memetik, tertarik dia, dilihatnya enak, makanya lalu diberikan kepada Adam. Dilanggarnya lah perintah, bukan mengambil buahnya yang salah. Perintah Tuhan dilanggar. Kalau dilanggar perintah, berdosa. Kalau sudah berdosa, jauh diusir lagi dia dari Taman Eden, karena Allah nggak bisa bercampur dengan dosa. Ya, karena sudah diusir dari Taman Eden, Allah sendiri menciptakan malaikat. Ya, ada 3 jenis malaikat yang diciptakan Tuhan. Ini dari memori. Malaikat pertama bermiliar-miliar, namanya ini tentara Allah. Siapa itu? Mikael. Bermiliar-miliar ya, berlaksa-laksa miliar. Lalu jenis kedua yang menyampaikan berita-berita Allah mau membuat apa, Allah mau merencanakan, mau membuat ini segala macam, itu malaikat Gabriel. Ini bermiliar-miliar juga sekarang, bukan satu. Ketika diciptakan untuk memuji dan menyembah, siapa itu? Malaikat Lucifer. 3 jenis. Lalu Lucifer inilah yang tidak mau lagi memberikan penyembahan kepada di surga. Dia mau penyembahan itu dia sendiri yang menikmati. Dia ingin seperti Allah. Lalu Allah melihat ini menjadi marah. Bah, Lucifer, kamu mau menyembah? Mau menciptakan khusus tupoksi, tugas pokok dan fungsimu menyembah dan memuliakan Dia. Ya Tuhan. Ketika Lucifer tidak mau lagi, lalu Tuhan cut dia dari surga. Lalu Tuhan menjadikan
dunia ini, hari pertama, hari kedua, dia dididik di dunia ini. Siapa tahu mau bertobat. Dididik belajar di dunia ini, dilemparkan ke dunia ini. Nanti ada yang menjelaskan. Setelah dilemparkan ke dunia ini, dia tidak menjelajahi. Lalu Allah membuat proses penciptaan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat. Hari terakhir, dilihat Tuhan Allah. Dan ada penyembah dan memuji pengganti Lucifer. Diciptakanlah manusia serupa dan segambar dengan Allah. Makanya diciptakan Adam dan Hawa pengganti Lucifer. Berak cucu bertambah banyaklah, kuasailah dan taklukkanlah bumi sesuai dengan gambar Allah di mahkota diciptakan ini, supaya jangan seperti si Lucifer lagi. Rupanya apa yang terjadi? Selingkuh si Adam si Lucifer. Tertarik si Hawa nanti ini. Hawa mau yang lakon dan si Lucifer melalui ular kan? Karena ular binatang paling pintar, itu dari Kejadian 3 yang diciptakan Tuhan. Lalu tertariklah si Hawa menjadi sama seperti Allah, sama dengan si Lucifer tadi, bikin dia jadi seperti Allah. Kan itu dibaca Kejadian 3 nanti. Tertarik dia. Kalau kau makan ini Hawa ini Lucifer, ayo sama nanti kita seperti Allah. Selesai si Lucifer selesai, si Adam selesai, mereka sedih dan Allah sedih. Ketika sedih, lalu Allah mengatakan kepada Lucifer. Coba kita baca Kejadian 3 ayat 15. Apa dikatakan kepada Lucifer? Inilah nubuat tentang akan Allah menjadi manusia. Kejadian 3 diterangkan di Kejadian 3 ayat 15. Ketika semua sudah berdosa kan, lalu Allah mengutuk si Adam, mengutuk si Hawa, mengutuk si ular itu, mengutuk tanah, semua dikutuk oleh Allah. Allah marah saat itu. Inilah nubuat yang pertama itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunan Lucifer maksudnya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Artinya bahwa keturunan si Hawa lewat si Maria yang dipinjam rahimnya, Allah akan hadir menjadi manusia untuk meremukkan si Lucifer, karena dia sudah mengganggu rencana Allah. Maka dia sendiri yang harus turun dalam bentuk rubah manusia. Karena hanya manusia yang diciptakan segambar dan segambar. Lucifer, malaikat ini tidak segambar dengan Allah. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan Lucifer atau malaikat itu segambar, tapi manusia Adam dan Hawa segambar dan serupa dengan Allah. Artinya roh yang ada pada Allah diletakkan kepada manusia itu. Amin. Amin. Makanya Allah datang kepada karena manusia itu segambar manusia, bukan malaikat yang dia kasih kita tadi. Kita baca Ibrani 2 ayat 16. Bukan malaikat yang dikasihani oleh Allah, tetapi manusia, keturunan Abraham. Itu ditulis di Ibrani 2 ayat 16. Sebab sesungguhnya bukan malaikat-malaikat yang Tuhan kasihi, tetapi siapa? Keturunan Abraham. Siapa itu Abraham? Orang percaya. Jadi keturunan Abraham. Anda kalau percaya, Anda keturunan Abraham. Percaya sama siapa? Percaya Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus untuk menebus dosa. Jadi ketika Allah menjadi manusia, menebus dosa manusia, itu memulihkan Anda dan saya kembali kepada rancangan semula. Amin. Amin. Si Adam sudah berdosa, makanya harus dipulihkan supaya jangan ke neraka semua. Ya? Supaya jangan ke neraka, dipulihkan ya kita. Itu yang akan kita nanti rayakan tanggal 15 Agustus. Allah menjadi manusia. Kita baca Filipi 2 ayat 6.
Ini lebih jelas lagi menggambarkan bagaimana Allah mengosongkan dirinya dan menjadi sama dengan manusia. Jadi Yesus 33,5 tahun betul-betul manusia. Bukan Allah di situ, manusia. Makanya dalam diri Yesus ini ada dua. Satu sebagai manusia dia 100%, satu lagi Allah dia 100%. Tapi secara dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, itu dia nanti menjadi Allah. Selama 33 tahun dia manusia. Dia bertumbuh, dia belajar, dia minum, dia haus, dia berdarah, dia keringatan. Yang dialami manusia. Jadi Allah menjadi fisik. Makanya kalau Anda dan saya, kita mengenal Allah kita. Bukan seperti agama lain, nggak dikenalnya Allah. Dan kalau Anda berdoa, harus berdoa, Bapa kami yang di surga yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Yohanes 1 ayat 18 ayatnya itu, bahwa Allah itu tidak ada yang pernah melihat. Kita baca dulu Yohanes 1 ayat 18. Ini pengajarannya, dicatat ulang-ulang di rumah nanti dibaca. Yohanes 1 ayat 18, firman Tuhan, tidak seorang pun pernah melihat Allah. Kalau ada yang pernah bilang melihat Allah, bohong itu firman aja kita pernah melihat Allah. Tetapi siapa yang diperlihatkan kepada kita nyata? Anak tunggal Allah. Kenapa dibilang anak? Karena jadi manusia. Allah itu roh, tak bisa dilihat. Supaya bisa dikorbankan, dia harus menjadi fisik manusia. Itu tadi untuk menembus dosa itu. Jadi dia yang tidak kelihatan, keduanya dirinya menjadi tidak kelihatan, dikosongkannya dari itu. Itu tadi Filipi 2. Kita baca Filipi 2 ayat 6 dan 7. Ya. Supaya kita bisa menjawab nanti pertanyaan-pertanyaan teman kita muslim, ya. Kita mau pergi ke sana, mau menginjil mereka. Jangan hanya terpaku sini. Kita harus pergi. Mereka masih tidak mengerti bahwa Allah menjadi manusia. Menurut Muslim, Yesus itu sama mereka Nabi Isa manusia terus bukan Allah. Padahal menurut kita Alkitab kita 33,5 tahun dia memakai rupa seorang hamba. Filipi 2 ayat 6. Ya, saya baca ya. Nanti baca dari atas di rumah. Yang walaupun dalam rupa Allah, dia Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan apa? Dikosongkannya dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Allah menjadi manusia itu di dalam diri Yesus. Tujuannya apa tadi? Menyelamatkan manusia, memulihkan kita kepada rancangan sebagai Allah. Dan di dalam keadaan sebagai manusia, dia telah merendahkan dirinya. Yesus sebagai manusia merendahkan dirinya, taat sampai mati di mana? Misalnya, jadi yang mati itu siapa? Manusia. Yesus, bukan Tuhan yang mati itu. Makanya kalau orang seberang bilang Tuhan orang Kristen mati, goblok nama. Ya kan? Yang berita bilang goblok kau. 33,5 tahun dia manusia. Direndahkan dirinya katanya. Ibrani 2 ayat 7. Coba. Yesus itu direndahkan sebagai manusia, lebih rendah dari malaikat. Ibrani 2 ayat 9 atau ayat 7 juga bisa. Kita baca ya, nama Tuhan. Dia ayat 7 dan ayat 9 juga sama. Dibaca. Ayat 7, namun engkau Allah yang roh tadi telah membuatnya dalam waktu singkat Yesus lebih rendah daripada malaikat-malaikat. Makanya Yesus dicobai pada turun. Siapa yang cobain? Lucifer, malaikat. Lebih rendah Yesus di situ. Dicobain. Tapi ya datanglah roh Allah sama dia. Lalu gagallah si Lucifer. Itulah beda si Adam dengan Adam yang terakhir, Yesus Kristus. Si Adam yang pertama, yang istrinya si Hawa, tidak lolos pencobaan. Allah ada. Si Adam yang terakhir, Allah menjadi Yesus tanpa manusia dia dicobai oleh si malaikat Lucifer. Sama si Yesus juga mencobai. Berhasil Yesus. Dan dia manusia. 33,5 tahun manusia. Lalu Yesus pun mengajari kita berdoa. Kalau begitu berdoalah seperti
Bapa kami yang jadi dia manusia. Lalu ketika program penyelamatan tadi ada Yahudi dipakai, semua yang bersalah di Yahudi, yang paling bersalah harus disalib. Masuklah Allah ke adat itu, dipakai adat itu untuk Yesus ini. Disalib dan ada 3 di situ kan, Yesus di tengah. Itu menandakan adat dipakai. Masuk Allah ketika tengah manusia ada. Jadi kalau ada di sini yang bakar ulos, hati-hati. Ya. Ulos bisa dipakai Pak Pendeta, bisa, kenapa itu kadang-kadang. Kalau kita mengalungkan diri kepada pengantin, buat firman Tuhan. Ulos itu hanya media, jangan dibakar, goblok yang bakar ulos itu. Ya, saya nggak tahu di sini ya, tapi goblok. Karena semua ini milik Tuhan, nggak ada milik di sini. Amin. Semua kan diciptakan Tuhan. Kita luruskan dengan doa. Amin. Jangan ada yang bakar ulos. Foto memang bakal terus kan? Ya, saya harap ini jangan pakai media. Tapi jangan lagi pakai tortor-tortor. Abang udah jadi belum? Itu soalnya. Yesus Kristus lah kita buat. Firman Tuhan. Bahkan Allah sih. Ya, ulangi kain nasi tadi. Itu ada yang ada itu. Memang diserahkan kepada si Lucifer. Jangan pakai. Tergantung ahad kan memorize. Kita mau menyembah dan memuliakan Tuhan Yesus, Tuhan Allah kita itu. Bukan sudah Allah tadi sama. Nanti akan saya berikan ayat-ayat itu bahwa dia sekarang bekerja menyesatkan manusia di seluruh dunia. Jadi ya, dalam waktu yang singkat direndahkannya lah dirinya. Allah merendahkan Yesus itu supaya apa? Supaya kesalahan-kesalahan ciptaannya ini bisa ditanggung. Ya, Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Kita baca dulu. Ini sangat jelas dikatakan di sini. Yesaya, jangan dicari Yesaya perjanjian baru ya, sampai buku, sampai datang kalau dia sudah kapan ini. Karena ada pernah mencari perjanjian baru. Pak, nggak dapat Pak, aku cari Pak. Mana mau cari perjanjian baru? Nah, itu luar mau. Ini perjanjian baru kan dapat Yesaya 53 ayat 4 dan 5. Ini sangat menyenangkan sama kita. Ada tisu kita ya. Kalau tisu kita, aku gunakan hisap tanganku. Jadi bunga-bunga masuk. Saya nggak usah tisu. Komen aku begini. Ya, kita baca Yesaya 53. Tetapi ini di kayu salibnya, sesungguhnya penyakit kita lah ditanggung-Nya, kesesalan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Yesus kita tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam karena pemberontakan kita tadi. Kita lawan firman Tuhan kita ini. Dia dilumpuhkan karena kejahatan kita. Ini yang paling enak ini. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi Anda dan saya sudah ditimpakan dari mana? Di kayu salib. Amin. Oleh dilur-dilurnya Anda sembuh dari dosa si Adam turun-temurun. Anda sembuh dari kat sama Tuhan di kayu salib. Haleluya. Jangan lagi merasa tertipu oleh iblis, saya masih banyak dosa saya Pak Pendeta. Datang sama Yesus di kayu salib sudah selesai. Anda percaya kalau enggak selesai sudah. Dilur-dilurnya ini darah yang di atas itu. Ya, itu membuat Anda menjadi sembuh. Sembuh artinya apa? Kembali kepada ciptaan semula. Dipulihkan. Itu bahasanya. Amin. Jadi Anda dan saya sudah dipulihkan. Semua dosa-dosamu itu yang merah seperti kelinci itu, Yesaya 1 ayat 18, coba kita buka Yesaya 1 ayat 18, sudah putih. Enggak diingat-ingat lagi sama kalau kita datang di dalam Yesus Kristus. Amin. Amin. Yesaya 1 ayat 18. Bukan saya yang membilang loh, firman Tuhan yang bilang ini. Makanya catatan saya. Ya, Yesaya 1 ayat 18. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti menjadi putih seperti sekali warna merah seperti kain kesumba akan
menjadi putih seperti sudah selesai dosa datang, tidak datangnya kita. Tapi jangan diulangi lagi. Kalau kemarin kau korupsi, setelah mendengar firman ini bertobat, besok jangan lagi ngaku kubaran. Misalnya kerbau udah kita cuci bagus, besok masuk lagi dia kubaran. Tidak boleh gitu. Makanya berubah dulu dan dengan firman Tuhan. Ada korupsi 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 waktu. Baru ASN di mana? Jam 2 masuk, atau jam 2 unang loh jam 11. Dan itu dengan kita ubah cara pikir kita. Kalau kita sudah menerima Yesus. Kalau kemarin Anda berjualan, timbangan masih mau di stand 1 kilo dikasih 0,8. Ya, sama sih berjualan. Ibarat bulan 1 kilo, ibarat mau walu sekarang. Atau toilet. Itu kalau kita sudah menerima Yesus, jangan lagi lakukan itu. Kalau kemarin masih mau membeli listrik di Jorma, itu sama bapak-bapak dulu membeli listrik di Jorma. Ada bagian oleh YouTube. Saya itu roh iblis Lucifer. Berdoa itu makna kelahiran Yesus Natal. Amin. Itu mana itu? Berubah kita. Tuhan juga. Jangan sama dahulu kini dan selama-lamanya satu pasangan itu. Ada berdudus. Kalau Tuhan doa sama ini kebaikan kan? Kalau kita harus berubah, ya. Roma 12. Tuhan kita baca Roma 12 ayat 1. Berubah oleh pembaharuan pikiran. Kalau kita bikin berubah ya. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Memberi Kristus, memberi Yesus timbul iman. Karena itulah tadi kesembuhan itu. Kan disembuhkan kita dari dalam Yesus Kristus. Di Roma 12 ayat 2. Jangan serupa dengan dunia ini. Apa tadi dunia ini? Lucifer. Ketika Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Lucifer lah yang mengaku kuasa yang diberikan Allah kepada Adam dan Hawa. Ya, karena sudah ditendang dari apa ini? Tendang dari surga. Bila kau boleh Allah kuai sadari mati, mau mati masih ada bersiawa. Oh, setuju, pasti udah masalah. Mati nggak sih Adam dan Hawa saat itu juga. Tuhan bilang kalau kau makan ini Adam dan Hawa, pohon tahun yang baik ini kau mati. Sadari mati, mati loh. Tuh, saya bilang mati. Bisa macam pohon mati. Bagus. Apa dasarnya bilang mati? Iya. Pas. Ada mati 930 tahun. Ya. Kita baca Kejadian 4. Jadi umur si Adam mati. Jadi ketika Tuhan mengatakan itu kalau kau makan ini Adam, hari ini kau mati. Harinya Tuhan. Satu hari Tuhan 1 tahun manusia. Adam mati berapa tahun? Coba. Matius Kejadian 4. Jadi matinya langsung si Adam. Ya. Kejadian 5 ayat 3. Ayat 4, umur setelah memperanakkan Set 800 tahun dan peranakkan, lalu Adam mencapai umur berapa? 930 tahun dia mati. Udah ada 1 tahunnya Tuhan, 1 harinya Tuhan tidak ada. Jadi yang mati dia. Artinya sudah keluar dari rencana Allah, ya mati memang si harus 20 tahun. Mati saja. Mati. Makanya ditendang Tuhan dia. Ditendang misalnya jam 6, jam 8 sore udah mati. 26 sampai 24 jam. Udah mati. Ya. Lalu setelah tadi Allah menjadi manusia, proses penyelamatan ini, proses untuk menghapus dosa manusia yang percaya itu, maka dia bangkit dari antara orang mati. Tidak ada orang lain yang bangkit kecuali Allah. Amin. Roh Allah itu datang kepada Yesus Kristus tadi. Bangkit kau. Lalu melayani dengan tubuh kemuliaan. Ya, itu katanya tubuh kemuliaan. Setelah dia bangkit dari antara orang mati, ada tubuh kemuliaan di dalam Yesus Kristus, di mana tubuh kemuliaan ini bisa menembus dinding, tidak dibatasi ruang dan ruang. Itu
itulah Yesus ketika bangkit dari orang. Nanti baca Lukas 25 ya. Tubuh kemuliaan ini pun bisa makan. Itu ikan Yesus itu makan ikan goreng. Matius 25. Nanti baru kita kembali ke sukacita. Matius 25. Ketika Yesus sudah bangkit dari orang mati, dia memperlihatkan tubuhnya kan. Terus kisah loh, Thomas kau, nah Thomas, beri kau, dan aku tutup mah. Itulah tubuh kemuliaan. Lalu tubuh kemuliaan itu juga makan. Jadi nanti orang yang percaya kepada Yesus mati lalu dibangkitkan kembali, dipakailah tubuh kemuliaan seperti tubuh Tuhan kepada kita. Ya, dibakti tubuh kemuliaan. Makanya kalau Anda sakit sekarang, Anda berdoa tidak sembuh, jangan menjadi tidak percaya, karena bukan ini yang kita pakai nanti ya, minum. Udah, menang terlalu dulu, itu terlalu kemana normal, buat itu bunga. Ya, kita bawa, kasih Pak. Terus kita bawa apa? 7 kembang, berupa kembang. Alasan malu. Ada boleh berdita selain menang yang kenal malu. Iman menang sama bukan perkara iman. Karena dia sudah bilang, mengurus malam mati dihilang Tuhan. Jangan pergi lagi ke sumber. Jangan tanya sana sini. Ada alternatif. Orang yang menggunakan alternatif, orang yang tidak percaya dengan kuasa. Dia mau mati aku kan nggak terdaftar kita juga. Enggak ini lagi kita pakai. Itu orang malaki doa di bawah tanah. Nanti kita dibangkitkan dipakai tubuh kemuliaan. Doa Filipi 3 ayat 21. Tubuh kemuliaan yang dipakai sama kita. Makanya kita harus bersuka cita sekarang. Tidak ada lagi cara kita tidak bersuka cita. Ya. Filipi 3 ayat 21. Apa? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuh Yesus yang mulia. Amin. Jika mau sakit tahu bilang malu, ya silakan ke dokter. Mau malu memang dokter oke, senang mainlah. Unang tor aku mati kita ubah. Karena keluarga kita kemana? Dia yang atas baca ayat 20. Karena keluarga kita dari surga, bukan dari dunia ini kita. Ya, jangan tuh stres. Kalau sakit tuh stres. Berarti tidak ada firman Tuhan. Ada rema di dalam hati. Sakit atau tidak sakit, bolak-balik waktu. Amin. Amin. Berarti oleh diberkati oleh teman Tuhan. Mau bagus piau, Tuhan mau lihat bagus awalnya. Saya ini coba orang tua. Ini udah tertanya-tanya asa berani ke hormon kan? Hormon dah bagus kan hormon orang. Amin. Mau makan kurang kita, coba seperti itu. Ali mau sodok kan itu, tapi kenapa? Dia nggak makan, nggak dapat berkah hari ini jangan. Terus mencuri. Tolong aku saudara nih, baik juga itu dan itu tahu sendiri kan. Saat kadang ada polisi cek, masuk kok, kamar 12. Jangan. Kalau nggak dapat berkah satu hari, puasa. Tambahin apa kita? Ya. Hari kedua tak dapat juga. Puasa. Hari ketiga nggak dapat. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Mati. Itu surga. Bukan ke neraka. Tapi kalau mencuri tadi terus mati lagi. Bah, si Bermar mau menjemput. Eta kawan. Nah, itu neraka mau buat itu neraka. Kan itu. Jangan ya. Makanya kalau kita tidak sanggup melakukan firman Tuhan, jangan lakukan firman simbolis. Kamu firman simbolis, sebotol listrik. Itu simbolis. Apelnya itu biasa ada simbolis. Sebotol listrik. Jangan ya. Hentikan itu. Itu tadi jangan sama dengan dunia ini. Berubahlah karena Allah sudah datang menjadi manusia melepaskan Anda dari
saya karena itu bersukacitalah. Itu. Secara teologi yang pertama, kenapa kita bersukacita? Baca 8 ayat 1. Ini paling intinya. Kenapa kita harus bersukacita di dalam Tuhan? Sampai 2 kali tadi dikatakan bersukacitalah. Roma 8 ayat 1. Kalau ini cari dari perjanjian lama, pasti tidak ketemu. Roma 8 ayat 1. Satu dari ibu dulu, ibu jemaat cuma cara salah. Ayo, firman Tuhan dibaca dulu. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Wow, amin, amin. Nah, ada penghukuman ini. Siapa yang percaya sama Yesus ada tidak dulu. Amin. Ketika kita mendengar hormon apa yang timbul? Endorfin, bersukacita. Haleluya. Bersukacita. Jangan memberi hukuman. Jangan ada lagi yang menarik kita. Betul, Bapak Pendeta. Masih garik dulu ya, Bapak Pendeta. Ya ini tidak merokok itu. Ini saya sudah marikat tuh ya. Lah, kamu nama aku. Firman Tuhan dulu nanti. Ada masih merokok enggak? Bah, jujur dulu. Jangan tegak neraka. Ya, berubah. Kalau masih garik 10 batang, siap batang, 20 batang, terus. Orui, ini bicara ada. Artinya sampai rokok itu tunduk sama Anda. Dan sana masih garik kan turun ke neraka. Mana kalau turun setiap kamu apa dirusak? Aru-aru, habis mengadakan firman Tuhan, tak kaya halau, manusia garik. Ada kemengnya, 20.000 saudara, yang 20 hari, itu ras 50.000. Habis durung-durung dah saya merah. Iya toh, kan jelas nih, ngalar kira kau tak kan. Silu-siler marah mana? So, ini durung-durung. Ini nak paling buruk lagi gitu. Berubah, ya. Jangan kalau beli kosmetik di 500.000 ada. Makanya tuh sodak yang 500.000 ini. Coba siapa coba? Beli tas sampai 2 juta ada duitnya. Berubah pikiran. Amin. Berubah dari Kristen berubah pikiran. Orang pedikur. Kau tahu nggak pedikur? Kau tahu mau pakai susu kan? Berendam. Bisa 3-4 jam coba. Ada kawan saya dokter, ya sekelas saya waktu SMA, terpaksa saya di sini dia. 3-4 jam, 2 kali seminggu berendam susu. Saya direndam tuh langsung. Jurang mau masih dia berdua sebentar. Tok sokok imaran dia lalu ini. Ya tapi bagi. Tadi mana itu. Sedih foto itu lah. Apa itu pedikur ada kebek 10.000 Pak. Andai ada yang buat. Sama sholat firman dulu kan. Ya kita jangan ada sini ya. Kenapa firman jangan sholat. Cuma pernah lihat kebek ini, langsung marah yang udah bisa. Ini yang susah. Sekarang 5 kilo 20.000. Kan ya kamu sebulan 5 tahun. Enak ya. Tapi firman Tuhan katakan harus menjadi Kristen dulu, jangan Kristen kambing. Dijawab Kristen mana mau pupuk baru. Godaan kita lagi gereja-gereja karismatik Kristen kambing. Gembala apa gembala kambing? Orang nak berkat terus ya kan? Atau saya berkat lagi? Orang berkat terus. Yesus enggak benar. Tidak mau susah memang orang ini. Yesus bisa. Amin. Susah dan bukan pakai. Buktinya si Ayub. Ya agak banyak dulu ya biar fresh firman Tuhan itu biar termeterai nanti. Amin. Si Ayub. Tahu si Ayub kan? Yang berbiar roh si Godis. Orang kamar kok bapak awal yang si Godis kan? Itu di pamati di kota dah. Si Ayub orang kaya. Ya Ayub 1 baca lagi. Dia paling kaya. Kalau saya hitung kekayaannya berdasarkan punya lembu, punya kambing, hampir 150 miliar. Kalau saya hitung sendiri ya, punya unta. Nanti baca Ayub 1. Hanya 10. 7 laki-laki 3. Perempuan anak normal, anak pesta pora. Nah, pesta pora bapaknya jujur saleh.
di rumah Tuhan. Anak lo kalau mau pesta orang musuhnya lo kalau nenek pulau baru tangan di atas, ceng ya kan? Datanglah iblis. Kita baca dulu ya. Ayo, terlilik sama sudah, aku lakukan, dikira-kira lebih baik kamu. Ayub 1. Jadi iblis datang berkomunikasi sama Allah. Minta dari sisi itu. Ayub perjanjian lama lah ya, jangan cari perjanjian baru. Ayub 1. Ya, nanti bacalah, saya lompat-lompat aja. Kesalehan Ayub dicoba kan? Dia paling kaya katanya. Lalu ayat 6. Apa kata 6? Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga siapa? Iblis. Dari gereja dulu iblis. Anak-anak Tuhan datang menyembah iblis dulu di Solo. Aman anak-anakku. Wah. Maka odol mau mengucap menampingi firman Dia. Dan itu kerjanya ini ya. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dia itu komunikasi Tuhan sama si Lucifer itu. Sedia lalu jawab iblis kepada Tuhan. Perjalanan apa? Mengelilingi dan menjelajahi. Memang itu kerjanya. Sehingga yang bengong-bengong dia kan sampai punya dapat diterkamnya. Berjalan di mana terus seperti itu. Itu yang saya bilang tadi. Lucifer dan malaikat-malaikatnya. Wahyu 12 ayat 4 menyatakan sepertiga dari malaikat surga itu sudah bablas ke dunia ini karena dosa tadi. Tidak patuh kepada Tuhan. Dia di dunia ini sekarang. Ya, isi naruh sini baik terkam. Termasuk jemaah UGPD isi pun. Orang semua gue mana terkam. Ya. Lalu bertanya kepada iblis, apakah engkau perhatikan apa manusia ini? Tidak seorang pun di bumi seperti dia. Itu manusia ini. Karena saleh, jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Dong posisi Tuhan ini hati-hati. Naipagari hore mana, iberkati hore mana. Coba, nak coba itu. Dipuji dulu, disembah dulu. Itu yang saya bilang tadi, kalau pendeta jangan hanya berkat. Tuhan bisa aja memberikan pencobaan kepada kita. Ya, supaya ini contoh Ayub. Ya, ayat 10. Bukankah engkau membuat pagar melindungi orang yang lebih tua? Sudah kekayaannya dan kali tarik maju. Buka jo. Berkati mana? Tarik ke perlindungan ini. Tuhan memang sampai mana? Tidak sebut. Supaya kita sampai kiri sama Allah. Nasihat dulu mereka si mahuncongi. Baik cuma mana jo? Agak tertutup jo sama di marsai dan boy mandara. Disopa dong jo. Kita begitu. Ya. Baik jo si renggona itu. Oto jo sama. Disopa dong jo. Kurang coba berkat di mana bermuda bersuka cita masih dia di dalam Tuhan. Ini contoh Ayub. Sampai apa katanya? Datanglah berhasil negosiasi bersama Allah. Dan Tuhan oke, iblis supaya baikkan di dua dunia. Alai saya dan mudah buat sana. Lalu mulailah saat itu beruntunlah datang pencobaan. Semua kekayaannya yang 150 miliar tadi. Baca yang pertama itu ada guna, ada dia bablas. Tak kejol main rampok ya gua. Ini perlindungan pagar itu kedua dan dijaga di mana. Apa lagi? Anaknya yang 10 itu mati semua karena ting pesta narkoba. Ada yang lakukan narkoba ini pesta pakai minuman. Roh mati. Habis tinggal saya sendiri. Dia pun juga sakit-sakitan. Banyak memiliki istri mati. Soalnya untuk kita masuk cita dari kita. Mungkin kita akan membutuhkan. Dia rumah banyak tuh. Gimana ini? Kalau tak ada cuci lo berkat terus. Saya menjalan. Mahulu mana mati, bagus mana memora. Apapun suasananya, engkau lah yang sembah seperti saya. Di engkau aku bersuka cita. Walaupun aku tidak bisa saat ini bersuka cita, walaupun aku sakit, Tuhan konsentrasi itu tetap sama engkau. Karena engkau sudah datang menjadi Yesus untuk mengembalikan aku kepada. Haleluya.
Haleluya. Pada bingung semua. Itulah fungsi kita harus bersuka-cita. Kenapa? Baik apapun keadaannya, katakan suka-cita di dalam Yesus Kristus. Kenapa tadi? Karena dalam Kristus tidak ada lagi hukuman. Kedua, kenapa kita bersuka-cita? Karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Itu yang kedua, kenapa kita bersuka-cita secara teologis. Roma 16 ya. Kita baca dulu Roma 16. Kenapa kita bersuka-cita? Kedua, karena kita sudah diangkat menjadi anak-anak Allah. Kita baca ayatnya Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14 dan ayat 16. Ini satu lagi yang terakhir ini, yang khotbahnya selesai. Roma, kita tinggalkan dulu ayat dulu. Nanti ke situ lagi. Roma 8 ayat 14 dan 16 ya. Saya bacakan. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Jadi kalau Anda mau dipimpin oleh Allah, Anda adalah anak Allah. Anda mau datang kepada Yesus Kristus yang adalah Allah menjadi manusia, adalah anak Allah. Ayat 16. Roh itu saksi. Roh Allah tadi bersaksi bersama-sama dengan roh kita, rohmu, roh saya, bahwa kita adalah anak-anak Allah. Makanya Anda bisa mengatakan, Tuhan Yesus angkat tangan karena roh Allah sudah ada sama Anda dan saya. Amin. Amin. Konsekuensinya menjadi anak Allah apa? Kalau ada satu keluarga, ada anak. Apa ini status anak? Ahli? Wow, Bapak kita yang punya ini semua, Allah Bapak itu, kita anaknya. Ahli waris. Makanya minta. Ya kan, disuruh minta kan? Minta dalam nama Yesus. Kenapa harus diminta? Ya satu sama mereka. Aku dan Bapak adalah satu. Yohanes 1 ayat 31-nya. Cuman program sebagai Yesus ya untuk menyelamatkan manusia. Roma 10 ayat Yohanes 10 ayat 30 ya. Coba Yohanes 10 ayat 30. Jadi ada terus yang kita tahu. Yohanes 10 ayat 30. Apa kata Yesus? Coba satu orang membaca dulu dari kaum Bapak. Siapa yang bilang itu? Yesus. Bayangkan Yesus masih di dunia udah bilang aku dan Bapak adalah saya sudah sekarang berdua. Makanya ketika Yesus bilang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, apa artinya? Di sini Bapaknya, sini Yesus. Tidak, dia kembali ke posisi semula sebagai roh. Fisiknya selesai tugas. Kembali dia di sebelah kanan Allah Bapa. Kembali sebagai roh. Pencipta langit dan bumi. Allah yang si Abraham itu kembali Yesus. Makanya sebelum Abraham ada, Yesus sudah ada. Apanya itu? Rohnya itu sudah ada. Amin. Kembali dia. Itulah ayatnya. Ya, jadi kita menjadi ahli waris. Ini semua Bapak kita yang buat. Ulos itu pun Bapak kita yang buat itu. Jangan dibakar, goblok. Kita saya bilang itu. Bersukacitalah karena Allah sudah menjadi manusia. Nikmati berkat Tuhan. Kami kasih mau jadi Tuhan. Mau ditambahi berkat. Munang tahta sendiri berkat. Salurkan kepada orang lain. Bisa kita. Kalau gaji Anda naik dari 8 juta menjadi 15 juta, ada tujuan Tuhan menaikkan itu supaya Anda menjadi saluran berkat. Jangan tahan berkat itu, mati ono, rabu. Salurkan. Ya, kasih bertuhan. Di sini ada jemaah bertuhan. Kita bahkan ada. Di sini ada jemaah bertuhan. Ya. Mulai dengan firman hari ini, khotbah ini, bulan depan asal berpuluhan. Jangan ada berarti jangan dulu. Supaya Anda diberkati. Amin. Nanti pekerjaan di gereja ini nanti kan untuk bisa menyebar.
kerajaan Allah berdua. Semua tahan-tahan. Kamu lagi berkati aku, lagi berkati anakmu. Saya sudah rasakan itu. Saya sebenarnya mau kesaksian saya. Anak saya semua mulai kecil saya bimbing itu. Bagian Muhammad makna matanya 5-10 menit. Baik baik firman. Setiap hari itu SMA mereka masuk ke daerah Cikina, Munanisi, Luhut. Di sana pun seperti itu. Tengah 5 baru langsung firman Tuhan. Ya, disuruh mereka belajar satu-satu, membaca firman dan khotbah. Nanti jam 10 malam mau tidur, disuruh lagi seperti itu. Semua rata-rata jago, masuk ke ITB, masuk dari luar negeri. Anak saya beruntung, saya mengucapkan syukur kepada Tuhan. Dua-dua masuk pertambangan di ITB dan berpenjara. Bayangkan, apa? Karena dari kecil kita latih. Lalu Tuhan memberkati itu, amin? Itu kesaksian. Dan yang paling tidak bisa saya pungkiri lagi, anak saya nomor 1 IP-nya 3,8. Dibuatnya suratnya permohonan ke Pertamina, diterima beasiswa, dapatnya 60 juta 1 tahun. Bebas saya, mau lagi saya lewat sekolah. Justru dia yang ngirim sama Pak, aku kirim ini Pak. Si nomor 2 juga gitu, cuma si nomor 2 karena IP-nya tidak sampai 3,5, 3,2, hanya dapat 53. Tapi terima kasih, saya tidak ingin lagi sama mereka belajar. Jadi setelah saya tahu ini, saya semakin rajin sekarang kemana-mana saya khotbah. Makanya saya minta sama Bapak ini, Pak, saya khotbah di sana, saya menyampaikan firman Tuhan. Amin. Amin. Lalu bertumpuk-tumpuk datang berdekat sama saya. Kemarin ada tanah saya itu saya laku 1M. Waduh, thank you Rob. Nah, tahu tak laku. Toh boleh mama akan nababayu akan nabitu ngaco karela kena gila boleh mana. Terus apa? Sungai Jordan di Pandeglang baru di SDA ada situ SDA Pak Purba. Saya kasih. Karena itu bukan milik saya. Ada rencana Tuhan ngasih satu-satu miliar. Wow, saya kalah di BRD hanya setahun sudah. Tuhan ganti segala terlibat-libat. Kayak itu. Amin. Amin. Jadi jangan fokus. Kalau kalian nggak dapat berkaan itu nanti terus. Ngomong bisa dulu ini. Amin. Dengan Tuhan. Amin. Jadi dalam Tuhan kita harus tetap bersuka cita. Yang keempat, yang terakhir, kenapa kita bersuka cita dalam Yesus, di dalam Tuhan? Yohanes 14 jawabannya. Ayat 2 sampai 4. Ini yang terakhir. Tuhan menyiapkan tempat bagi kita. Amin. Nah, di rumah Bapakku, Yohanes 14 ayat 2 sampai 4, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kan selalu bilangnya Bapakku, padahal saya aku dan Bapak adalah artinya di rumahku banyak. Iya, itu artinya. Tapi dibuat dulu istilah karena dia masih di dunia, dia fisik. Dia mengerti firman Tuhan ini. Bapaknya itu seperti seolah-olah dibilangnya Bapak. Sebenarnya tidak. Aku dan Bapak adalah satu. Ya, di rumahku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, aku mengatakannya kepada sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang. Makanya nanti Yesus Kristus datang lagi dia membawa kita orang percaya. Bukan di dunia ini kita ada tempat yang baru. Wahyu 21 mengatakan LP3, langit baru, bumi baru. Karena langit yang pertama, bumi yang pertama ini tempatnya Lucifer nanti dibakar. Karena sudah ditutup. Ya, sudah ditutup tadi Kejadian 3 baca. Nah, ditutup khusus, maka harus Lucifer nama. Sampai bakar di mana? Warna danau, Limnotopuros, api nanti belerang. Kita